Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis dengan studi kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Berikut untuk nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Sri Utari Yulia Sipa. Yang kedua ada Tia Nur Ajija. Yang terakhir ada Tita Kamila. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sri Utari Yulia Sipa. Latar belakang Bank BJB. Bank BJB atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Sebagai bank daerah, BJB memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank BJB mengalokasikan anggaran besar untuk promosi dan iklan guna meningkatkan brand awareness dan produk perbankan. Slide selanjutnya ada anggaran dana iklan Bank BJB. Total anggaran dana iklan selama periode 2021 hingga 2023 mencapai 409 miliar. Dana ini digunakan untuk berbagai media televisi nasional dan lokal, media cetak, media digital, dan billboard. Penunjukan 6 agensi periklanan sebagai mitra utama dalam pelaksanaan kampanye iklan. Namun, dalam realisasinya, yang dibayarkan untuk penayangan iklan hanya 100 miliar. Dikutip dari kompas.com, dari 409 miliar yang ditempatkan, dipotong dengan pajak kurang lebih 300 miliar. Hanya kurang lebih 100 miliar yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. Itu pun, kami belum melakukan testing secara detail terhadap 100 miliar. Namun, yang tidak real atau fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar 222 miliar selama kurun waktu 2,5 tahun. Kata PLH Direktur Penyelidik KPK Budi Sukmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, tanggal 13 Maret 2025. Slide selanjutnya ada kronologi kasus korupsi. Yang ke-1, penunjukan agensi iklan tanpa proses tender terbuka melanggar SOP pengadaan. Dari poin pertama, kronologi kasus korupsi Bank BJB, Bank BJB melakukan penunjukan langsung 6 agensi periklanan selama periode 2021 hingga 2023 tanpa melalui proses tender terbuka, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0387 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang atau Jasa Bank BJB. Padahal, untuk transaksi bernilai lebih dari 1 miliar, pengadaan harus dilakukan melalui tender agar tercipta persaingan yang sehat dan transparan. Penunjukan langsung ini melanggar SOP pengadaan dan membuka peluang kolusi serta korupsi. Hal ini terungkap dalam laporan audit BPK dan penyelidik KPK yang menyebutkan bahwa metode pengadaan yang dipilih tidak menjamin harga yang menguntungkan lagi bagi Bank BJB. Kedua, agensi menerima pembayaran penuh meskipun nilai iklan yang ditayangkan jauh lebih kecil dari anggaran yang dibayarkan. Agensi periklanan menerima pembayaran yang jauh lebih besar dibandingkan nilai real iklan yang mereka tayangkan di media. Misalnya, pembayaran iklan di satu media yang seharusnya 200 juta jadi digelembungkan hingga 400 juta. Selisih besar ini menyebabkan kerugian negara sekitar 222 miliar karena dana yang seharusnya digunakan untuk iklan dialihkan ke pihak-pihak tertentu. Dari laporan BPK menyebutkan bahwa nilai klaim pembayaran agensi jauh melebihi konfirmasi nilai yang diterima media, seperti klaim 37,93 miliar untuk iklan televisi, sedangkan hasil konfirmasi media hanya 9,79 miliar. Ketiga, terjadi manipulasi dokumen HPS atau harga perkiraan sendiri untuk menggelembungkan nilai kontrak. Pejabat pembuat komitmen atau PPK, Bank BJB diduga memanipulasi dokumen HPS dengan menetapkan harga berdasarkan fee agensi sekitar 1-2% dari nilai kontrak, bukan berdasarkan nilai pekerjaan yang sebenarnya. Manipulasi ini dilakukan agar nilai HPS rendah hingga tidak memenuhi ambang batas tender dan pengadaan dapat dilakukan secara langsung tanpa proses kompetitif. Akibatnya, dari terjadi penggelembungan nilai kontrak yang memungkinkan pembayaran berlebihan dan penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, keempat, instruksi dari pejabat Bank BJB agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia dan pembayaran. Pejabat Bank BJB, termasuk PPK dan panitia pengadaan, diduga memberikan instruksi agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia dan pembayaran secara menyeluruh sesuai prosedur. Hal ini membuka celah pekerjaan yang sebenarnya. Manipulasi ini dilakukan agar nilai HPS rendah hingga tidak memenuhi ambang batas tender dan pengadaan dapat dilakukan secara langsung tanpa proses kompetitif. Akibatnya, dari terjadi penggelembungan nilai kontrak yang memungkinkan pembayaran berlebihan dan penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, keempat, instruksi dari pejabat Bank BJB agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia dan pembayaran. Pejabat Bank BJB, termasuk PPK dan panitia pengadaan, diduga memberikan instruksi agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia dan pembayaran secara menyeluruh sesuai prosedur. Hal ini membuka celah bagi pembayaran tanpa bukti yang valid dan tanpa pengawasan memadai, sehingga mempermudah terjadinya penggelembungan nilai kontrak dan korupsi. Dari laporan BPK juga menyebutkan bahwa auditor kesulitan mendapatkan dokumen bukti bayar penayangan iklan dari agensi maupun manajemen Bank BJB. Selanjutnya ada modus operandi korupsi. Apa sih yang disebut dengan modus operandi?
Jadi, modus operandi itu adalah kebiasaan kerja seseorang, khususnya dalam konteks bisnis atau investigasi kriminal, tetapi juga secara umum. Modus operandi korupsi, yang pertama, penunjukan langsung agensi iklan tanpa kompetisi. Kedua, penggelembungan nilai kontrak dan pembayaran iklan fiktif. Ketiga, manipulasi dokumen administrasi pengadaan. Keempat, kolusi antara pejabat Bank BJB dan agensi iklan. Kelima, penggunaan dana yang seharusnya untuk iklan dialihkan ke pihak-pihak tertentu. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Yang pertama dari Bank BJB yaitu Yudi Renaldi selaku Direktur Utama, yang kedua Widi Hartoto selaku Kepala Divisi Corporate Secretary atau PPK. Kemudian dari agensi, yang pertama Ikin Asikin Dulmanan dari PT Anteja Mulyatama dan PT Cakrawala Kreasi Mandiri. Yang kedua ada Suhendri dari PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Express. Yang ketiga Sopan Jaya Kusuma dari PT Cipta Karya Sukses Bersama dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama. Dikutip dari CNN Indonesia, berikut rincian dana ke agensi. Yang pertama, PT Cipta Karya Sukses Bersama atau CKSB sejumlah 105 miliar. Yang kedua, PT Cipta Karya Mandiri Bersama atau CKMB sejumlah 41 miliar. Yang ketiga, PT Anteja Mulyatama sejumlah 99 miliar. Yang keempat, PT Cakrawala Kreasi Mandiri sebesar 81 miliar. Yang kelima, PT BSC Advertising sejumlah 33 miliar. Yang keenam, PT Wahana Semesta Bandung Express 49 miliar. Dalam kasus ini dipastikan negara mengalami kerugian. Total dana fiktif atau tidak digunakan sesuai peruntukan sebesar 222 miliar rupiah. Dana fiktif atau dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya sebesar 222 miliar ini termasuk dalam kategori kerugian negara. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata dan pasti jumlahnya. Tindakan memperbesar biaya instansi atau perusahaan dengan aktivitas fiktif juga termasuk dalam kerugian keuangan negara. Dana ini merupakan kerugian negara yang harus dipulihkan. Kerugian negara wajib dipulihkan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Pemulihan kerugian negara dilakukan dengan tuntutan ganti rugi setelah diketahui adanya kerugian akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian. Kerugian ini berdampak negatif terhadap keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat. Kerugian negara berdampak buruk pada perekonomian negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kerugian negara juga dapat merusak moral bangsa. Kerugian negara juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proses penyelidikan dan penindakan dalam kasus ini. KPK melakukan penyelidikan sejak awal tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai proses penyelidikan kasus ini sejak awal tahun 2024 dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data pendukung yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan kantor Bank BJB dan rumah tersangka termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam rangka mengumpulkan bukti, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank BJB serta beberapa rumah tersangka, termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Penetapan 5 tersangka utama dari Bank BJB dan agensi. Setelah mendapatkan cukup bukti, KPK secara resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka utama yang berasal dari internal Bank BJB dan pihak agensi yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Pendalaman aliran dana menggunakan metode follow the money untuk mengungkap jaringan korupsi. KPK juga melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana menggunakan pendekatan follow the money guna mengidentifikasi jaringan pelaku serta mekanisme distribusi dana korupsi yang terjadi dalam kasus ini. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Yang pertama dari Bank BJB yaitu Yudi Renaldi selaku Direktur Utama, yang kedua Widi Hartoto selaku Kepala Divisi Corporate Secretary atau PPK. Kemudian dari agensi, yang pertama Ikin Asikin Dulmanan dari PT Anteja Mulyatama dan PT Cakrawala Kreasi Mandiri. Yang kedua ada Suhendri dari PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Express. Yang ketiga, Sopan Jaya Kusuma dari PT Cipta Karya Sukses Bersama dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama. Dikutip dari CNN Indonesia, berikut rincian dana ke agensi. Yang pertama, PT Cipta Karya Sukses Bersama atau CKSB sejumlah 105 miliar. Yang kedua, PT Cipta Karya Mandiri Bersama atau CKMB sejumlah 41 miliar. Yang ketiga, PT Anteja Mulyatama sejumlah 99 miliar. Yang keempat, PT Cakrawala Kreasi Mandiri sebesar 81 miliar. Yang kelima, PT BSC Advertising sejumlah 33 miliar. Yang keenam, PT Wahana Semesta Bandung Express 49 miliar. Dalam kasus ini dipastikan negara mengalami kerugian. Total dana fiktif atau tidak digunakan sesuai peruntukan sebesar 222 miliar rupiah. Dana fiktif atau dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya sebesar 222 miliar ini termasuk dalam kategori kerugian negara. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata dan pasti jumlahnya. Tindakan memperbesar biaya instansi atau perusahaan dengan aktivitas fiktif juga termasuk dalam kerugian keuangan negara. Dana ini merupakan kerugian negara yang harus dipulihkan. Kerugian negara wajib dipulihkan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Pemulihan kerugian negara dilakukan dengan tuntutan ganti rugi setelah diketahui adanya kerugian akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian. Kerugian ini berdampak negatif terhadap keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat.
Kerugian negara berdampak buruk pada perekonomian negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kerugian negara juga dapat merusak moral bangsa. Kerugian negara juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proses penyelidikan dan penindakan dalam kasus ini. KPK melakukan penyelidikan sejak awal tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai proses penyelidikan kasus ini sejak awal tahun 2024 dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data pendukung yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan kantor Bank BJB dan rumah tersangka termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam rangka mengumpulkan bukti, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank BJB serta beberapa rumah tersangka, termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Penetapan 5 tersangka utama dari Bank BJB dan agensi. Setelah mendapatkan cukup bukti, KPK secara resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka utama yang berasal dari internal Bank BJB dan pihak agensi yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Pendalaman aliran dana menggunakan metode follow the money untuk mengungkap jaringan korupsi. KPK juga melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana menggunakan pendekatan follow the money, guna mengidentifikasi jaringan pelaku serta mekanisme distribusi dana korupsi yang terjadi dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kasus korupsi. Yang pertama ada kerugian finansial 222 miliar yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan pengembangan bank. Korupsi menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara dan lembaga terkait. Dana sebesar 222 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik dan pengembangan institusi seperti Bank BJB menjadi hilang atau disalahgunakan. Menurut Transparansi Internasional, kerugian akibat korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada reputasi Bank BJB dan pemerintah daerah mengalami penurunan kepercayaan masyarakat dan investor. Kasus korupsi merusak reputasi lembaga keuangan dan pemerintahan daerah. Kepercayaan masyarakat dan investor sangat penting untuk keberlangsungan bisnis dan pembangunan daerah. Menurut World Bank, kepercayaan publik yang menurun akibat korupsi dapat menyebabkan penurunan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, moral dan etika. Kasus ini mencederai nilai integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Good governance. Korupsi bertentangan dengan prinsip integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Good governance menurut OECD, tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah praktik korupsi dengan organisasi. OECD 2021. Kasus ini mencederai nilai-nilai tersebut dan menimbulkan keraguan terhadap komitmen perusahaan dan pemerintah dalam menjalankan prinsip etika. Yang keempat, ada dampak sosial. Masyarakat menjadi skeptis terhadap pengelolaan dana publik di daerah. Korupsi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Hal ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dan memperlemah legitimasi pemerintah daerah. Menurut United National Development Program UNDP, korupsi mengiklis kepercayaan sosial dan memperbesar pertimbangan sosial sehingga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. UNDP 2020. Selanjutnya ada pelanggaran etika bisnis. Yang pertama ada pelanggaran integritas dan kejujuran. Para pelaku dalam kasus ini telah mengabaikan nilai kejujuran yang melakukan tindakan manipulatif dengan keuntungan pribadi, yang menunjukkan lemahnya integritas dalam menjalankan tugas profesional mereka. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan kolusi. Terdapat penyalahgunaan jabatan oleh oknum yang bekerja sama secara tidak sah, kolusi dengan pihak lain untuk melakukan praktek korupsi yang jelas-jelas menyalahi aturan dan norma etika bisnis. Yang ketiga, tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana. Pengelolaan dana dalam kasus ini dilakukan tanpa keterbukaan informasi dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sehingga menutupi potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Yang keempat, melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Tindakan korupsi tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dan menciptakan ketimpangan. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Yang kelima, merusak prinsip Good Governance (GCG). Kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan perusahaan atau lembaga secara profesional. Selanjutnya, ada upaya pencegahan korupsi di masa depan. Yang pertama, ada penerapan sistem pengadaan barang atau jasa yang transparan dan kompetitif. Artinya, proses pembelian barang atau jasa dilakukan secara terbuka dan adil. Semua pihak yang ingin ikut serta diberi kesempatan yang sama, sehingga tidak ada yang curang atau pilih kasih. Dengan begitu, barang atau jasa yang dibeli bisa berkualitas baik dan harga yang didapat juga wajar. Yang kedua, pengawasan ketat dan audit rutin oleh internal dan eksternal. Ini berarti ada pemeriksaan yang terus-menerus dan teliti dari dalam organisasi internal dan dari pihak luar eksternal. Tujuannya untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan atau korupsi. Audit rutin membantu menemukan masalah lebih awal dan memperbaikinya.
Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan etika bisnis bagi seluruh pegawai. Seluruh pegawai diberikan pelatihan tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan cara bekerja yang benar. Dengan pendidikan ini, pegawai diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan integritas dan menghindari tindakan yang merugikan organisasi. Yang keempat, penguatan peran whistleblower dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Whistleblower adalah orang yang berani melaporkan jika melihat ada pelanggaran atau kecurangan. Organisasi harus menyediakan cara aman dan mudah bagi pegawai atau masyarakat untuk melaporkan masalah tanpa takut mendapat hukuman. Ini membantu menjaga kejujuran dan transparansi. Yang kelima, penerapan teknologi digital untuk memonitor penggunaan anggaran. Menggunakan teknologi seperti software atau aplikasi untuk memantau bagaimana uang digunakan. Dengan teknologi ini, pengeluaran bisa dilihat secara real-time dan lebih akurat sehingga meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dana. Kesimpulan, kasus korupsi dana iklan Bank BJB merupakan contoh nyata pelanggaran etika bisnis dan tata kelola keuangan yang buruk. Kerugian negara yang besar harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Penegakan hukum dan reformasi sistem pengadaan harus dilakukan untuk mencegah kasus serupa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.